Kalau bicara mengenai guru atau berguru, bagi saya sih semua guru itu tetap memiliki style masing-masing. Kemudian kan pola pikir, cara pandang dan kebijaksanaannya juga beda-beda. Tetapi sebagai murid, yang saya lakukan selama ini adalah mengambil hal-hal baik yang ada ataupun yang diajarkan oleh guru saya, baik yang secara langsung diajarkan ataupun barangkali teladan-teladannya, atau barangkali misalnya katakanlah kadang-kadang orang suka membandingkan, oh ya guru yang ini lebih bagus daripada guru yang itu, padahal belum tentu sih. Menurut saya ini kembali ke kita, apakah kita mampu menerima juga, menyerap ajaran dari guru itu atau tidak. Nah, dan kemudian tingkat kepuasan mungkin ya, kadang-kadang kita juga merasa kecewa karena guru kita ini tidak sesuai ekspektasi. Ya, itu sebenarnya tidak perlu seperti itu. Nah, saya akan cerita. Dulu ketika saya masih belum menjadi bikuni ya, waktu itu saya sangat suka untuk melakukan pertapaan-pertapaan. Jadi pernah satu hari saya berguru dengan seorang mbah ya, kakek-kakek yang mbah-mbah ya. Dia mengajarkan saya untuk banyak berendam di sungai atau kali yang arusnya sangat deras ya. Kemudian juga kali ini mungkin kalau orang Jawa paham ya, ini kali yang bertemunya dua aliran sungai ya. Juga kadang-kadang kali-kali yang lain atau sungai-sungai yang lain yang dianggap mungkin membawa berkah atau keramat. Suatu hari ya, saya bersama dengan rombongan guru saya ini ya, dengan murid-muridnya yang banyak ya, kami diajak ke satu sungai ya di daerah Ngawi sana, Jawa Timur, itu untuk berendam. Biasanya berendamnya jam 12 malam gitu ya. Nah, waktu itu bener-bener ya, biasanya saya kalau sama guru ngajarin apa, suruh apa ya saya ikutin aja, karena saya kan perlu tahu guru ini ngajarin apa dan manfaatnya apa. Nah, biasanya saya nggak pernah komplain suruh ini suruh itu, meskipun kadang-kadang tidak masuk nalar ya, tapi saya jalankan dulu. Sehingga sampai pada hari itu ya, padahal saya sudah sering berendam, itu sungai itu kebetulan arusnya pas deres-deresnya. Kemudian kami berendam ya tengah malam itu, pas deres-deresnya itu. Anda lihat tubuh saya ini kan kecil, mungil ya. Jadi alhasil waktu itu saya hampir, lebih tepatnya sudah terseret arus. Tetapi untungnya saya ada kawan seperguruan, seorang ibu-ibu yang badannya lebih gede, yang ketika saya terseret arus dia narik saya, sehingga saya nggak jadi entah, mungkin kalau terseret arus Anda nggak lihat saya sekarang. Nah, jadi gara-gara saya terseret arus ya, akhirnya saya malam itu protes sama guru saya. Waktu itu saya protes sama guru saya, Mbah, kenapa kita harus berendam-berendam begini? Apa manfaatnya? Kenapa harus berendam? Nah, waktu itu jawaban dari guru saya ini bagi saya sih, menurut saya agak-agak konyol, tetapi saya mensyukurinya setelah itu. Jadi guru saya itu menjawab begini, dulu ketika saya berguru sama guru saya, ya saya suruh begini, kalau kamu mau berguru sama saya, ikuti apa mau saya, apa yang saya ajarkan. Jadi nggak ada jawaban ya, aneh. Tapi akhirnya apa, walaupun saya nggak puas dengan jawaban itu, kemudian saya berpikir sendiri. Kemudian saya mencoba menggali sendiri, apa sih sebenarnya, apa sih manfaatnya. Nah, jadi kadang-kadang ya, meskipun ketika kita sedang belajar kepada guru-guru tertentu, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, tetapi sebenarnya
sama seperti tadi, jawaban tadi itu saya mendapat sebuah hikmah bahwa dengan adanya guru yang seperti itu, akhirnya membuat saya mau tidak mau berproses, berpikir sendiri ya untuk menjadi lebih bijaksana. Kemudian mencari tahu sendiri kenapa harus seperti ini, apa manfaatnya. Nah, ini digali sendiri. Nah, maka akhirnya apa? Ketika saya melihat guru-guru saya selalu mengambil sisi-sisi positifnya. Karena tidak semua guru juga mau ngajarin kita. Pernah satu hari saya berguru dengan ini orangnya beda lagi ya. Katakanlah saya biasa manggilnya dulu Om B ya. Memang nama panjangnya nggak perlu disebut. Jadi ketika saya berguru ya, saya ditantang untuk tinggal di ruang pusakanya yang sangat-sangat penuh dengan pusaka. Dan sebenarnya waktu itu dia nantang saya hanya 1 malam. Kamu berani nggak 1 malam itu kamu bermalam di ruang pusaka itu? Wah, saya zaman masih muda kan memang ini ya, darah mudanya juga ada, sehingga hal-hal seperti itu saya bilang berani aja Om. Kenapa? Takut. Ya udah, kamu semalam ya, kamu tinggal di ruang pusaka ya. Orang lain aja 5 menit atau 10 menit aja nggak berani masuk. Ruangan ini angker, katanya begitu. Nah, namanya juga anak muda waktu itu. Ya, sombong dan sesumbar itu wajar. Walaupun mungkin akhirnya disesali. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang sama guru saya ini, Om, jangankan cuma 1 malam, 3 malam pun saya berani, saya bilang gitu. Rupanya guru saya bilang, oke, 3 malam ya. Nah, 3 malam itu ya, saya di ruang pusaka itu. Malam pertama saya nggak bisa tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Itu benar-benar pusakanya aneh. Keris-keris itu kan digantung di dinding-dinding itu ya. Itu bisa kerisnya itu bisa buka tutup sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan, ketika melihat seperti itu, otak pasti berpikir apa? Otak saya berpikir, aduh gawat ini. Kalau tiba-tiba kerisnya keluar dari sarungnya, terbang dan membunuh saya, gimana coba? Jadi otak saya sudah yang enggak. Jadi semalaman itu keris-keris itu action semua. Pusaka-pusaka itu bisa bergerak sendiri semua dan saya was-was. Jujur saya takut mati ya pada waktu itu. Nah, jadi semalaman saya nggak bisa tidur. Saya waspada, saya hanya lihat kiri kanan, liatin semua. Ini kapan selesainya? Kenapa ini? Otak sudah pikir yang bukan-bukan. Jadi alhasil semalaman saya nggak bisa tidur. Paginya, ya kan? Rupanya pagi-pagi si Om ini udah standby di ruang tamunya. Dan saya keluar, saya bahagia karena sudah pagi. Nah, waktu itu lalu saya kan ngelewatin ruang tamu itu dan si Om B itu langsung nanya ke saya, gimana semalam? Wah, saya dengan ya tentu saya pasti menutupi, nggak mungkin saya bilang kalau saya nggak bisa tidur semalaman gara-gara saya melihat seperti ini dan saya stres takut mati, kan nggak mungkin, saya gengsi juga kan. Sehingga waktu itu saya ngomong sama si Om ini, Om, kecil lah, baru semalam nggak ada masalah. Padahal hati saya sebenarnya udah mulai ciut, aduh mateng deh, nanti malam apa lagi. Tapi ya saya pede-pede aja, walaupun hati sebenarnya deg-degan, tapi saya entah ada pola pikir dan mungkin cara pandang saya nggak mungkin lah ini keris-keris ini membunuh saya. Walaupun saya stres juga, deg-degan juga. Nah, jadi akhirnya ya malam kedua ya, si keris-keris ini beraksi lagi. Dan saya melewati malam kedua ini juga dengan nggak bisa tidur, stres lagi. Paginya ketika ditanya sama OB, gimana kamu? Aman Om, aman, tenang aja, 3 malam pasti bisa. Wah, keren ya. Padahal udah stres, saya udah aduh mati deh kali ini udah
udah 2 hari 2 malam saya nggak tidur, karena siangnya nggak mungkin saya tidur di sana kan, pasti saya ngobrol sama guru saya. Sehingga malam ketiga badan saya itu udah benar-benar serasa capek ya, karena udah 2 hari 2 malam nggak tidur waktu itu, dan nggak siap dengan itu. Kalau barangkali kalau saya tahu saya nggak akan tidur, saya sudah mempersiapkan diri untuk mungkin istirahat dulu. Tapi karena ini di luar prediksi saya ya waktu itu, sehingga saya betul-betul kecapean. Nah, malam ketiga dengan kondisi yang sudah sangat kecapean, akhirnya saya sempat ngomong itu sama Kris itu ya. Tapi sebenarnya saya ketika ngomong ini, saya nggak ada niatan jahat sebenarnya waktu itu. Saya bilang sama Kris itu, kalian ya jangan macam-macam sama saya udah capek nggak bisa tidur 2 malam. Kalau kalian berani macam-macam sama saya patah-patahkan kalian. Saya bilang gitu. Tentu nggak mungkin saya patah-patahkan. Seandainya saya tertidur kemudian ini Kris kemudian tiba-tiba membunuh saya duluan, ya saya game over. Tapi ya namanya juga saya butuh istirahat. Saya merasa hal terbaik waktu itu ya udah diancam dulu. Tapi anehnya setelah saya ngomong begitu, itu Kris nggak berulah lagi. Dan malam itu, malam ketiga, saya tidur dengan nyenyak. Ini bukan berarti saya menyuruh Anda untuk menantang-nantang ya ketika berkaitan dengan makhluk-makhluk itu ya. Sebenarnya enggak ya. Ini hanya saya sharing pengalaman. Nah, jadi ada kalanya mungkin mereka hanya ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib ini, ada kalanya mereka ini hanya mungkin menguji kita, nyali kita sejauh mana, tapi tidak berniat menyakiti, ya kan? Dan saya pun juga nggak berniat untuk memotong-motong atau merusak pusaka-pusaka itu, sama sekali nggak ada. Hanya karena kecapean, saya pikir saya perlu sesuatu yang tegas sehingga pusaka-pusaka ini nggak berulah lagi dan saya bisa tidur. Jadi lengkaplah saya 3 malam, saya bisa tidur dengan nyenyak ya malam ketiga itu. Dan besoknya saya ditanya sama si Om B, gimana kamu 3 malam, kamu hebat sekali ya, orang lain hanya 10 menit aja takut, kamu berani 3 malam. Saya bilang berani Om saya. Wah, kamu hebat sekali, memang nggak ada apa-apa ya selama 3 malam itu? Si Om nanya begitu sama saya. Akhirnya saya cerita terus terang Om ya, gini, saya cerita semuanya. Lalu guru saya itu bilang gini, wah hebat sekali nyalimu ya, tapi memang kamu bener, mereka nggak mungkin melukai kamu, dia bilang gitu, tapi kamu ada nyali juga. Nah, kemudian saya berguru dengan guru ini ya, dan guru saya ini nggak pernah ngajarin saya apa-apa. Jadi setiap kali saya ke padepokannya, kemudian saya ke sana ya, yang lain itu diajarin macam-macam, dari mantra, kemudian sampai hal-hal yang lebih filosofis, kemudian lelaku dan ritual-ritual. Nah, cuma kepada saya, guru saya ini nggak pernah ngajarin saya apa-apa. Jadi ketika dia sudah ngajarin yang lain macam-macam ya, kemudian saya datang, misalnya saya datang telat ya, kemudian topiknya udah berubah, nggak ngajarin saya apa-apa. Coba bayangin, jauh-jauh saya dari kota yang beda datang ke guru itu dan nggak dapat pelajaran apa-apa. Kecewa nggak? Kecewa lah. Sekali 2 kali saya masih maklumi, berkali-kali mana mungkin saya maklumi kan. Sehingga suatu hari saya pun protes. Saya ngomong sama guru saya, Om ini kok diskriminasi ya, sama yang lain ngajarin apapun, diajarin dari filosofi, kemudian bagaimana kita lelaku, kemudian mantranya apa, kenapa saya nggak diajarin? Saya protes itu. Lalu guru saya ini bilang apa? Kamu itu beda, kamu nggak perlu diajarin, nanti kamu bisa sendiri. Coba bayangkan, guru ngomong begitu, hati saya gondok ya, ini bukan bangga loh. Ketika guru ngomong kamu nanti bisa sendiri, mungkin orang lain akan mikir, oh bangga sekali. Saya nggak diajarin kok bisa sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengamati semuanya,
guru saya itu saya menggunakan metode itu, dan akhirnya apa, lama-lama juga rupanya katakanlah ilmu-ilmu spiritual dan kebatinan yang dimiliki oleh guru saya ini, saya bisa, ya seperti kata guru saya bisa sendiri tanpa harus dibimbing seperti yang lain, harus begini begitu, baca ini baca itu, nggak perlu. Lama-lama bisa sendiri hanya dengan saya melihat, mengamati, kemudian ya itu. Jadi mungkin hidup saya diproses supaya otak saya lebih bisa berproses, sehingga guru-guru saya ini saya mendapatkan, lebih tepatnya saya mendapatkan guru-guru yang malas ngajarin saya, mau tidak mau saya berproses sendiri. Nah, karena saya memiliki banyak guru dan setiap guru menurut saya punya keunikannya masing-masing, dan mereka itu juga bagi saya, setiap guru itu ada pelajaran-pelajaran hidup yang bisa saya lakukan. Meskipun hari ini saya seorang bikuni ya, tetapi pelajaran-pelajaran hidup yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya yang mungkin non-Buddhis itu, yang kalau menurut saya itu masih relevan, kemudian masih bisa saya jalankan, dan itu juga membawa kebaikan untuk saya, untuk masa depan saya, masa kini dan masa depan saya, ya saya tetap jalankan. Ya begitu. Jadi ketika saya berguru, saya selalu mengambil hal-hal positif dari guru saya. Semua saya pilah. Saya nggak semuanya saya telan mentah-mentah, walaupun semuanya kadang harus saya lakukan dulu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Manfaatnya apa? Saya jalankan dulu. Jadi bukan nggak dijalankan, lalu kemudian langsung protes. Enggak, saya jalankan dulu. Baru kalau nggak sesuai, baru saya merasa protes gitu kan. Dan guru-guru, kadang-kadang guru-guru yang praktisi itu juga nggak bisa dibohongi. Ketika kita misalnya dapat PR ya, saya kasih contoh lagi. Ini guru yang beda lagi ya, bukan yang guru yang tadi 1 dan 2 beda lagi. Ini guru yang beda lagi. Di Padepokan itu ya, sebulan sekali kami ini mendapat tugas dari guru. Nah, tentu dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kejujuran dalam melakukannya. Apakah melakukan atau tidak, kan nanti kan namanya juga PR. Nanti guru yang akan menilai dari hasil interview, istilahnya kan begitu. Nah, pernah satu hari saya dan murid-murid yang lain itu dapat perintah untuk puasa, tapi puasanya ini melek. Jadi kami disuruh melek selama 1 minggu. Saya disuruh melek selama 1 minggu, sama semua murid juga sama waktu itu. Jadi terserah kami kapan mau menjalankannya, kemudian bagaimana prosesnya, itu nanti ketika kami ketemu lagi. Pas pertemuan biasanya sebulan sekali, itu guru akan menginterogasi, interview. Jadi kami dikasih waktu 3 bulan. Terserah mau milih entah bulan yang mana kita menjalankan 7 harinya itu. Jadi setelah 3 bulan ya, kami semua diinterview. Nah, karena saya ini murid paling kecil ya, paling junior, saya diinterview yang paling belakangan. Jadi rupanya ketika guru ini memang guru yang pernah mempraktekkan apa yang dia ajarkan, dia juga paham prosesnya. Sehingga murid ini ya, kebanyakan murid tuh kadang-kadang itu suka membohongi gurunya, karena mungkin dia nggak sempat menjalankannya, atau mungkin dia nggak kuat, tapi karena gengsi kemudian dia ngomong sama gurunya, oh saya sudah menjalankan dan aman-aman aja, misalnya begitu ya. Jadi rupanya pada waktu itu kan kami diinterview satu-satu, jadi sampailah kepada saya, jadi kamu sudah menjalankan belum? Saya bilang sama guru saya menjalankan, tapi saya nggak bisa langsung seminggu waktu itu. Saya gagal berkali-kali dan saya harus mengulang berkali-kali karena sistemnya sistem gugur ya. Sehingga kalau hanya besok nggak bisa dicicil sehari nggak bisa. Jadi kalau sudah 3 hari kemudian saya gagal, ya besok entah kapan-kapan lagi saya usahakan lagi
Jadi dari nol, dari hari pertama lagi, sehingga sampai 7 hari. Jadi guru saya ini kemudian nanyain saya lebih spesifik, jadi apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, manfaatnya apa? Ya saya bilang, yang saya sampaikan waktu itu sesuai dengan apa yang saya alami. Misalnya begini, oh ya rupanya ketika kita ini melek ya, itu kalau dalam kondisi normal ya, meleknya masih hari-hari pertama kedua, itu ini yang namanya kopi itu masih mempan, kita minum ginseng masih mempan. Memang istirahatnya nggak bisa ini, nggak bisa terlalu capek, tapi juga nggak bisa terlalu nganggur, namanya juga melek kan. Nah jadi saya diinterogasi macam-macam, sampai bagaimana, apa yang kamu rasakan, bagaimana tubuh kamu ini rasanya ketika kamu menjalani itu. Saya ceritakan semuanya ya, ya saya nggak perlu jabarkan di sini ya, tapi saya ceritakan semuanya. Nah akhirnya guru saya setelah menginterview semua muridnya, dia berkesimpulan bahwa hanya saya yang menjalankan betul-betul, lainnya hanya bohong. Lalu murid-murid yang lain ya, teman-teman seperguruan saya kaget. Dia bilang gini, kok bisa menuduh kami bohong? Nah kalian nggak bisa menceritakan prosesnya bagaimana, tubuh rasanya seperti apa, karena itu pasti prosesnya mirip. Dia bilang begitu, ketika kamu menjalani ini dan itu prosesnya pasti mirip. Nah proses yang dialami oleh saya ya, oleh si ini, itu juga kan saya pernah alami, karena saya dulu juga menjalani itu dari guru saya. Nah maka kadang-kadang ada guru-guru yang memang ketika dia menjadi guru mungkin dia belum praktek, tetapi dia mengajarkan. Tetapi kalau guru-guru yang sudah praktisi ya tentu nggak mungkin bisa dibohongi, ya kan, rasanya seperti apa, ya kan. Sama seperti ketika dikasih tugas untuk puasa mutih, atau mungkin puasa-puasa yang lain, ya kan, atau mungkin yang ngebleng dan sebagainya, ya kan. Itu kondisi badan kita beda-beda. Kalau yang hanya sehari dengan 3 hari, atau yang seminggu, atau yang mungkin yang 49 hari, itu beda-beda. Nah tentu guru yang pernah menjalankan seperti ini, dia paham seperti apa kondisinya, sehingga ketika muridnya ngibul itu nggak mungkin nggak ketangkep, pasti dia tahu. Jadi bagi saya berguru adalah sebuah proses di mana kita ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan tentunya semua hal, pengalaman baik secara langsung ataupun tidak langsung itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Juga bisa untuk menambah wawasan, juga untuk suatu hari barangkali bisa untuk menambah pengetahuan kita, supaya kita ini bisa meningkatkan kesadaran batin kita atau spiritualitas kita. Jadi bagi saya semua guru adalah baik dan membawa manfaat untuk saya. Tidak ada guru yang tidak baik dan tidak ada guru yang bodoh buat saya, karena masing-masing semuanya sama dan membawa hikmah masing-masing ketika kita mampu melihat dari sisi positifnya. Itu menurut saya. Nah tapi itu kembali ke anda semua, bagaimana anda mau istilahnya berproses dan menyikapi ketika anda mendapatkan pelajaran atau guru-guru yang barangkali unik ya.